sudah sah masuk Islam karena sudah syahadat. Tapi permasalahannya konsekuensi sesudahnya. Anda kalau mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan sudah muslim, berarti Anda tahu Islam itu adalah agama. Agama itu berarti panduan hidup. Setelah syahadat, makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, penampilan, itu diurus semua sama Islam. Itu baru menjadi orang itu akan betul-betul merasakan kenikmatan Islam di saat itu. Banyak sahabat-sahabat Nabi, banyak orang-orang saleh sebelum kita, banyak di masa kita pun sekarang, orang yang masuk Islam itu terbagi 2. Ada orang masuk Islam karena dia tahu ini adalah agama, sehingga dia tekunin, dia masuk dalam Islam itu, dan dia betul-betul menjadi orang yang menikmatin banget, berubah semua performanya. Akhirnya dia betul-betul merasa, oh ternyata Islam itu seindah ini ya. Dengan orang yang masih memilah-milah, itu pasti akan beda. Jadi ini pun nanti akan mudah goyah, masih ada celah di mana syaitan bisa masuk untuk mengganggu. Nah, seperti yang dokter bahasakan kemarin, akhirnya kalau misal contoh, tadi dokter bilang kan saya masih minum misalnya contoh. Nah bisa saja orang yang menilai dokter, ini Islamnya mungkin pura-pura. Karena melihat masih ada poin itu kan. Terbukti kok kenapa dia masih buka itu. Tahu semua orang Islam tahu itu tidak boleh. Nah, tapi kalau dia pilih, dokter pilih yang satu, yang pertama tadi, sudah saya masuk Islam, saya sekalian berubah. Tidak ada celah untuk itu. Orang mau cari celah di mananya. Dia sholatnya ya sholat, dia puasa Ramadan ya puasa. Dia sedekah iya, dia haji iya, dia ini, dia semua dikerjakan. Walaupun dia step by step gitu kan. Tapi paling tidak dia menutup pintu pelanggaran. Kenapa itu pelanggaran dok? Muslim atau non muslim itu pasti orang nilai dia baik. Secara umum orang minum minuman keras itu memang atau beralkohol pasti orang nilainya sudah tidak baik. Contoh misalnya ada 2 orang jalan dok. Dua-duanya sehat akalnya, dua-duanya penampilannya bagus. Yang satu jalan misal dengan membawa 1 cup kopi. Ya. Yang satu bawa botol whisky. Tidak usah kita tanya dia minum atau tidak botol itu. Kalau ditanya orang-orang, si A yang pegang kopi sama si B yang pegang botol, yang mana orang baik menurut dia? Sederhana aja penilaiannya. Ya pasti kopi. Clear. Artinya gini, sebenarnya secara fitrah pun orang tahu mana baik mana tidak baik. Kan gitu. Jadi kita sudah bisa tahu diri kita, konsekuensinya kalau kita tetap lakukan ini akan ada penilaian negatif loh. Saya melihat tidak balance loh, antara dosa yang kita dapatkan. Karena hukuman orang mabuk dalam Islam itu kan dicambuk 80 derah. Di depan umum lagi. Itu kalau berlaku hukum Islam sebenarnya. Terus kemudian di negara barat sekarang, saya pernah waktu bahas masalah khamar dulu. Itu ada anggaran yang sangat besar dikeluarkan oleh negara Eropa, di Amerika itu, untuk menghilangkan kecanduan miras ini dari generasi mudanya. Karena umur 18 tahun mereka sudah boleh bebas. Dan mereka karena tidak tahu